kita lanjutkan. Kemarin kita sampai di yang berjumlah dengan carry ya, add carry ya. Sampai di sini kita kemarin ya, berjumlah dengan carry ini adalah jika kita menjumlah lebih dari satu kolom ya. Jadi dia digunakan untuk kolom berikutnya itu adalah add carry. Kalau tidak, nanti jika ada bawaan, kolom yang berikutnya yang lebih besar ya, umpamanya ini kolom pertama, ini kolom kedua ya, dia tidak membawa carry-nya, tidak, sehingga nanti akan hasil perhitungan akan salah. Ya. Kan sininya M biasa karena ini yang paling kecil ya, tidak ada bawaan, kecuali nanti ada lagi di sininya lainnya. Nah, sampai di sini kemarin. Sekarang kita masuk ke perbandingan. Perbandingan atau comparison disebut dengan CMP ya, comparison perbandingan. Adalah sebuah pengurangan yang mengubah hanya bit flag. Saya hapus dulu ininya sebentar ya. Jadi bukan bilangannya ya, tetapi adalah flagnya yang diubah. Tanda kemarin, tanda bahwa sampai di sini ya. Bisa kembalikan dulu, baru nanti kita lanjutkan. Jadi comparison atau perbandingan ya, dia akan membandingkan adalah pengurangan ya, sebuah pengurangan yang mengubahnya bit flag. Sebuah perbandingan ini berguna untuk memeriksa isi seluruh sebuah register atau sebuah lokasi memori terhadap nilai lain. Efeknya ya berubah. Sebuah comparison atau kita compare ya, membanding, biasanya diikuti dengan instruksi jam bersyarat. Nanti kita masuk di jam ya. Jam dengan syarat yang menguji kondisi dari ada kondisi, ada syarat tertentu baru dia membandingkan. Nah, kita beri di bawah itu berisi berbagai perbandingan instruksi yang menggunakan metode pengamatan yang sama seperti instruksi penjumlahan dan pengurangan yang sudah disampaikan. Dan bentuk-bentuk atasannya Jadi kalau kemarin ingat penjumlah dengan ini sedikit berbeda ya, ininya ya, lihat pengurangan, namanya ini yang sub ya, nanti pengurangan biasa dulu. Ini kelima, pengurangan biasa ya. Dia CL dikurangi dengan BL, berarti argumen pertamanya dengan argumen yang paling belakang. Kalau jumlah kebalikannya ya, dari belakang ini ditambah dengan sini simpannya sama. Perbedaannya sama berbeda. Kalau jumlah nanti hasil bisa sama, cuma letaknya salah. Kalau kita CL, kalau F di sini ya, tapi dia BL yang ditambah dengan CL, hasilnya di CL. Hasil penjumlahan sama, cuma letaknya akan berbeda kalau dari belakang ke depan. Kalau pengurangan tidak, CL dikurang BL, hasilnya tetap ya. Juga dengan dikreman hanya di satu ya, udah pasti dia di registernya. Kemudian pengurangan dengan borrow ya, pinjaman. Kalau jumlah dengan bawaan, kalau dengan borrow pinjaman ya. Sama AH dikurang AL. Kalau jumlah dengan borrow berarti dia AL dikurang AH, simpannya di AH. Ini ditambah lagi dengan carry. Nah, carry-nya itu bisa 0 bisa 1 kan. Makanya kalau tanpa ini hanya sub saja atau subtraction ya, tapi dia hanya menjumlahkan AL, AH dikurang AL. Tapi kalau subtraction dengan borrow, berarti dia dikurang lagi dari carry. Jadi hasil pengurangan tadi di carry, baru disimpan di AH.
carry itu biasanya dan borrow hanya satu ya, karena bawaan. Itu dia kemarin sampai sini ya. Bandingkan ini gunanya nanti. Misalnya contohnya. Compare CL dengan DL. Dia akan menggunakan nilai CL dengan DL. Mirip dengan pengurangan. Nah, dia ini sub. Dan membandingkan CL dengan DL. CL dengan AX compare AX dikurangi. Nanti hasil ini nanti baru didapat jam. Per PDP dan PDP dikurangi. Ini dia mirip dengan apa namanya sub ya, subtraction, tapi dia tidak disimpan. Nanti sifatnya pembanding aja ya. Bandingkan nilai ini dengan ini, hasilnya apa? Sama ya, ini dengan bilangan register AX dengan konstanta 2000 hexa. Isi register AX. Ini isi register AX dikurangi. Ini isi register AX dengan nilai konstanta 2000 hexa. Ini R10 untuk 3,64 bit ya dengan 2 hexa. Ini memorinya ya. Isi dari memori tadi, tentu dia ditambah lagi dengan segmen dan baru alamat tersebut di sini sama semua. Ini memori semua. Yang harus kita isi dulu berapa besar. Ini memori juga, cuman dia ada data indeksnya dan base-nya indeks ini ya, jadi kemudian ini ditambah dengan indeks. Tentu nanti tetap ditambah dengan DS ya, memori itu tambah DSS. Itu dia. Jadi hubungan dengan jam ya. Jam about jika lebih besar dari apa? Jadi jam perbandingannya itu dia pokoknya contohnya jika isi AL adalah AL dibandingkan dengan 10 hexa, distribusi jam besar dengan GA jam above ya, itu jam lebih besar itu juga ada ya, ini jam di atasnya atau liter lower ya, itu di atasnya agak mirip ya. Jika GA itu perbandingan ya bisa terjadi nilai AS di atas jika above ya. Jika JB berarti di bawah 10 hexa. Jika L-nya tadi. Nah, makanya tadi kenapa dikurangi gitu kan tadi kan, supaya nanti dia bisa salah, kalau nggak lompat terus ya. Nah, jika ini setelah ini nanti dia akan berubah kan. Perbandingan ini saya kurang ini nanti akan berubah nilainya, baru dia tidak lompat lagi. Ini yang di atas dia pakai ya, 10 atau KL di atas 10 bawah. JB-nya berarti di bawah 10. Biasanya kan AL 10. JB dia akan diperbandingkan jika nilai AL di bawah 10. Kalau JA jika nilai AL di atas 10. Kemudian ini, kalau JAE jump above or equal, lompat di atas, lebih besar atau sama ya, lebih besar atau sama. Jadi dia akan disimpan di lokasi memori yang nilai AL adalah 10 atau di atasnya. Ini di atas atau di bawah atau sama. Berarti dia masuk ke 10-nya. Ini juga masuk 10-nya. Kalau di atas saja berarti dia harus 11. Di atas 11 ya. 11 baru dihitung. Kalau di bawahnya 9 gitu ya. Kalau atas atau sama berarti dia 10-nya masuk. Bawah atau sama 10-nya masuk. Gitu ya. Itu atau sama ya. Nah, compare AL 10 hexa. Kalau membandingkan AL terhadap 10 hexa. Dia akan yang disimpan di sini nanti jika AL adalah 10 atau lebih, karena atas atau lebih ya, lalu dia lompat ke sub ini ya, sub program atau apa namanya kemarin segmen yang dikasih nama kemarinnya sumber, ini bebas kita lompat ke sini. Kalau tidak dia tidak lompat ke sini. Kembalikan AL 10 kembalikan kemudian jika karena dia besar atau sama, jika nilai AL lebih besar dia akan ke sini. Kalau tidak dia tidak akan terus perintah yang berikutnya.
Sebentar, sebentar ya. Saya inikan dulu ya, sebentar. Kita masuk ke masih compare ya, itu ya teman. Compare dan exchange. Satu itu ya, membandingkan satu kesatuan itu compare dan exchange. Membandingkan kemudian menukar gitu ya. Kemarin baru exchange saja ya. Exchange, tapi dia register tertentu ditukar, tapi dia bertukar tempat. Terus nanti membandingkan atau compare dan pertukaran ya. Nah, ini di prosesor 486 ke atas sampai core 2. Jika mereka sama, jadi operan sumber disalin ke tujuan. Jika tidak sama, operan tujuan disalin ke akumulator. Jadi ada dua register. Jika sama, sumbernya disalin ke tujuannya. Kemudian jika tidak, dia ke akumulator. Jadi register yang sub A ya, L, kemudian AX, kemudian AX, FAX itu akumulator ya. Kalau ini sebenarnya sumbernya kemana, tujuannya kemana? Contohnya di sini 8 bit ya, namanya instruksi compare dan exchange CS ke DX. Ini ada contoh dari instruksi yang 16 bit ya, tukaran. Jadi pertama akan membandingkan isi CS dengan AX. Jadi tetap kalau di AX terlibat ya. Ada nanti apa? Nanti ada yang kalau dia ini tadi kan, kalau dia tidak sama nanti ke AX. Membandingkan pertama. Di sisi X ini, jika CX sama dengan AX, ya, DX-nya disalin ke AX. Jadi jika CX sama dengan AX, dia-nya disalin, ya, dan DX-nya disalin. Padahal yang diinikan adalah CX dibandingkan dengan akumulator ya, terus ini di AX ya, bandingkan CX-nya. Jika sama isi CX dengan akumulator, DX-nya yang disalin ke akumulator. Jadi akumulator berubah kan, akumulator berubah. Jadi CX sama, DX disalin ke akumulator. Akumulator berubah. Isinya sama dengan DX. Jadi DX. Kalau sama ya, isinya sama dengan DX. Jika CX tadi tidak sama dengan AX, umpamanya tidak sama. Karena CX 10, AX-nya 15 nggak sama. Kalau 10 berarti ini katakan tadi dia 10, katakan ya. Isinya ini 12 umpamanya kan. Ini dibandingkan sedangkan AX katakan isinya 10 dulu ya, 10 dulu ya. Isinya 10 dulu. 10, maka sama kan? Sama. Tapi nanti dia isinya di 12. Jadi DX masuk ya. DX masuk ke AX. Nah, jika CX tidak sama dengan AX, AX-nya ini 13 umpamanya, AX tidak sama, maka ya, sama CX yang disalin ke AX. Jadi isinya jadi 10. Kalau sama dia sama-sama 10 diubah, DX yang masuk. Kalau tidak sama, CX-nya masuk. Jadi dua kemungkinannya dia, pada perintahnya di sini adalah operannya CX dan DX. Yang dibenarkan AX. Jadi yang berubah itu nanti adalah AX. Dia apakah isinya sama dengan CX atau sama dengan DX. Kalau dia CX-nya sama dengan AX-nya, maka sama dengan DX dia. Jika CX-nya tidak sama dengan AX, maka isi CX-nya yang masuk ke AX. Nah, ini dia 486 ke atas membandingkan, karena dibandingkannya dia interaksinya adalah CS dan DX. Tapi yang berubah adalah isi daripada akumulator. Tadi ya. Dengan register ya. Nah, perkalian dan pembagian. Ini di prosesor pertama generasi 8 bit sudah ada.
Jadi gimana dong perkalian? Tapi dia penjumlahan yang berulang. Berulang. 5 kali 3, umpamanya nanti 5 tambah 3. 5 kali 3, makanya 5 tambah 5 tambah 5. Loop ya. Pembagian juga gitu. 10 bagi 2, berarti kan 10 kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2 sampai ya. Itu dia. Makanya nanti ada untuk register untuk menyimpan sisa ya, karena selalu tidak pembagian nanti tidak selamanya ada sisa, tidak selamanya habis gitu ya. Nanti ada hasilnya, nanti ada sisa dari pembagian. Ada register 8 bit tidak ada. Jadi nanti dia untuk register 16 bit mulainya, tetapi dia adalah proses dari register 8 bit. Kita langsung masuk perkalian. Ya, nanti ada 2 deh ya perkaliannya, yang bertanda atau tidak bertanda bilangannya ya. Jadi perkalian dilakukan pada byte, word atau double word. Dapat bilangan bulat bertanda atau sign, berarti dia yang bulat bertanda itu ada positif, ada negatif. Atau tidak bertanda negatif gimana? Berarti komplement 2 atau 1 gitu ya. Karena dia mul, tapi dia kalau dibilang negatif nanti adalah komplemennya. Ya kan kalau bilang bertanda ya langsung talanya positif atau negatif ya. Cuman di memori dia menyediakan separuh memorinya, karena separuh untuk bilangan negatif, separuh untuk bilangan positif. Jadi separuh bisa pakai memori yang digunakan. Sedangkan kalau mul bilang tidak bertanda, semuanya dipakai. Cuma nanti negatifnya adalah komplemennya ya untuk perkalian. Jadi setelah sebuah perkalian selalu sebuah hasil ya, produk lebar dari lebarnya double 2 kali ya. Itu jadi dia yang maksimal ya. 8 bit, nanti hasil perkaliannya bisa maksimal 16 bit. Berarti bukan 8 harus 16 semuanya, tidak. Kalau bilangan kecil ya kecil dia kan. Karena nanti ini maksimalnya. Jadi disediakan tempat yang maksimal. Makanya kenapa 8 bit tidak ada perkalian. 8 bit gimana dia? Dia register 16 bit mulainya. Karena dia bisa menyimpan hasil. Karena dia perkalian itu lebih besar nantinya. Pembagian juga nanti karena ada nanti ada sisa. Jadi dia 8 bit, jadi bisa menghasilkan hasil 16 bit. 16 bit bisa menghasilkan 32 bit. Bisa nggak 8 bit? 8 bit bisa. Yang depannya 0 berarti. Kan? Jadi disediakan kan bisa sampai maksimal ya. 16 bit. 32 bit bisa hasilnya bisa sampai sama 64, itu dia hasilkan 128 bit maksimalnya ya. Nah di sini nanti dia sama dengan jumlahan, nanti juga akan ada carry yang berubah ya. 8 bit flag, ada overflow dan carry ya. Kenapa overflow? Karena perkalian jumlahnya bisa overflow, apalagi untuk perkalian gitu ya. Tapi flag atau overflow, isinya overflow atau carry ya, berubah ketika instruksi perkalian eksekusi itu menghasilkan hasil yang diprediksi. Kira-kira. Lain juga berubah, tapi hasilnya tidak bisa ditebak karena tidak terpakai. Perkalian 8 bit, jika 8 bit yang most signifikannya berarti bilangan terbesarnya ya dari hasil adalah 0. Untuk flag, carry dan overflow C sama dengan 0. Flag ini menunjukkan bahwa hasilnya adalah 8 bit jika carry-nya 0 atau 16 bit jika carry-nya. Apa tadi? Most signifikannya karena 0 untuk 8 bit. Karena dia tidak terpakai kan? Karena dia 16. Tapi dia lihat masukkan 0, berarti dia carry-nya 0. Nah, kebawaan. Jadi carry 1 berarti dia lebih 8 bit, 9 bit atau sampai 16 ya. Tapi dia nanti carry-nya 1, berarti dia itu adalah letaknya 16. Walaupun nggak dipakai 16, tapi dia dipakai 1, dia umpamanya 8 ya. Hanya satu bilangan umpamanya 01 umpamanya. Berarti kan dia 8 bit terpakai ya. 2 angka kan, berarti dia kalau heksanya 01. Nah, kalau lebih dari 8 berarti dia umpamanya 10 aja kan. Itu kan udah 9 bit. Berarti dia bit yang mau signifikannya bukan 0 lagi, udah jadi 1, makanya carry-nya jadi 1.
Untuk 16 sama, 16, posisi 9-nya adalah 0, pada C-nya 0 ya. 22 juga gitu. 22-nya 0. Jadi kalau dia C-nya 1, nanti baru dia memposisikannya akan 1. Jadi perkalian 8 bit dulu, perkalian 8 bit, multiplikan atau yang dikalikan ya, supaya pengalinya ya. Kuantitas atau besaran yang akan dikalikan. Jadi umpamanya 5 dikali dengan 6, 5-nya ya. Jadi, multiplikannya atau pengalian yang akan dikalikannya nanti ada yang akan dikalikan dan dengan yang dikali. Berarti ada dua bilangan kan, sama dengan yang akan ditambahkan dengan penambahnya. Ya. Satu jumlah yang akan dikalikan dengan yang lainnya. Multiplier-nya. Namanya A dikali B. Ini nilainya X. X sama dengan A dikali dengan, kali kita buat kali biasa dulu ya, kali dengan B. Ini multiplikannya, ini multiplier-nya. Ini pakai R, multiplier. Kali, senang ini yang dikali, akan dikalikan. Ya. Jadi, multiplikannya itu selalu melibatkan register A. Sama atau tidak. Itu 8 bit ya. Nanti bunyinya AX. Ini kan ada jadi akumulator. Walaupun dia di operannya tidak disebutkan nanti, tapi dia sama dengan ini tadi. Yang compare ya. Nah, compare exchange. Akumulator tidak ada di sini kan, CX dengan DX, tapi dia selalu dilibatkan. Jika sama dengan akumulator, dia DX yang masuk. Jika tidak sama dengan akumulator, masih nilai CX yang masuk. Jadi akumulator dilibatkan. Begitu juga dengan perkalian nanti. Akumulator dilibatkan, maka tidak bisa kita mengalih dengan akumulator. Jadi multipliernya dapat berupa register 8 bit atau nanti lokasi memori. Jadi yang pengalinya bisa register sendiri atau yang di dalam memori komputer. Pokoknya A dikali dengan isi memori 1000 umpamanya. 1000 berapa? Gitu kan? Perkalian segera tidak diperbolehkan. Jadi kalau jumlah segera kemarin kan A ditambah koma 10, 10 ditambah dengan A. Ini tidak bisa. Jadi dia tidak boleh dengan bilangan. Kecuali nanti dia memori. Jadi kalian segera ini kan bilangan ya, bilangan konstan. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kali, ada kecualinya, khusus instruksi perkalian segera bertanda itu bilangan negatif atau bilangan positif. Ada khusus sendiri. Instruksi perkalian berisi satu operan. Makanya operan itu kan mulai dari yang kosong, nanti ada jam yang kosong. Ada yang satu, ini yang satu ya. Ada yang dua, ada dua sering kita move itu dua ya. Nanti ada yang tiga ya, sampai tiga. Kosong, kosong apa? Ada jam nanti. Dia melibatkan ini tadi dia. Jam cepat. Jam padahal dia nggak terlibat. Ini sebentar ya, baru kita istirahat. Nah seperti ini kan, beliau dari apa? Beliau dari AL, ya kan? Ini di AE aja. Padahal dia tidak. Yang above or equal. Dari apa? Lebih besar atau sama ya? Dari AL. Tapi ini yang 0. Yang 2 udah sering kita ini kan ya, yang 2. Ini 2. Ya. Ini 1. Ada yang 0, ada yang 1 ya. 1. Mul BL. Dia bukan BL, perkalian BL apa? Berarti dia melibatkan register AL ya. Di mul BL yang mengalihkan isi tidak bertanda ya, bukan bertanda itu khusus dia dari AL ya kan, AL dengan isi tidak bertanda dari AL yang akan dikalikan ini pengali. Disimpan dia juga. Di setelah perkalian hasil dari tidak bertanda tadi ditempatkan di AL. Mul BL. 16 bit ya kan? Nanti bisa 16 yang terpakai atau tidak. Tergantung dari ini yang besarnya.
carry-nya 0 atau 1 nanti. Ada kalau 8 bit ya, isinya di 16. Misalnya dengan BL dikali dengan isi tidak standar L dengan BL. Simpan nih. Contohnya CL, mul CL. Ya. Contoh. Nah, kita istirahat dulu ya. Kita dulu untuk sholat maghrib. Setelah itu nanti kita lanjutkan. Ya. Ini contohnya beberapa pemakaian perkalian bilangan tidak bertanda ya. Jadi kalau negatifnya adalah komplemennya nanti. Hanya mul CL. Perkalian kok 1 gitu kan. Tapi dia ingat perkalian itu dia menggunakan akumulator ya. CL berarti di AL. Karena 8 bit ini ya. AL, jadi dia AL dikalikan dengan CL. Yang bilangan hasilnya adalah bilangan hasil tidak bertanda disimpan di AL. Ini 8 bit, jadi simpan 16 bit. Bilangan kalau hasilnya carry-nya 0, berarti dia 8 bit. Yang paling besarnya isinya 0. Jika carry-nya 1, berarti 8 bit. Itu ada isinya, walaupun 1 ya, 9 umpamanya. DH, jadi dia sama lagi. AL dikalikan dengan DH, kemudian disimpan di AL. Jadi dia DH-nya pengali saja ya. L dikalikan dengan ini juga alamat ya yang ditunjuk oleh PX ditambah dengan data segmen nilai tersebut, jadi dia dikalikan dengan AL, simpan juga di AX. Ini juga memori simbolik yang ditunjuk oleh memori simbolik, isinya berapa dikali AL dikalikan dengan simbolik, kemudian disimpan di AX. Contohnya umpamanya BL dan CL masing-masing berisi 2 bilangan tidak bertambah 8 bit. Dan bilang ini harus dikalikan membentuk produk 16 bit simpan di BL. Jadi dia tidak bisa langsung BL, harusnya kan BL kali CS kan. Kalau 8 bit ini 8 bit gitu ya. 8 bit ini 8 bit. Ini tidak bisa dia langsung karena dia mulnya BL berarti dia dengan AL. CL juga dengan AL kan berarti dia 2 kali ininya. Baru dia masing-masing sebenarnya AS kan, jadi baru dia disimpan di DS katanya kan, nggak bisa langsung, nggak bisa langsung perumahannya. Jadi dia harus lewat 2, ini dikali dengan AS, ini kan, kemudian dia kalau ini dikalikan lagi kan nanti AS-nya timpa kan. Nah, ya kan AL dikali dengan BL disimpan di AS, kan AL dikali dengan BL dikali AL dikali dengan BL simpan di AS. Ini adalah AL, masalah AL-nya tadi dikali dengan CL disimpan lagi di AS, berarti AS itu tertimpa. Ya, bisa dilangsung. Padahal kalau di program tingkat tinggi tinggal DX sama dengan BL kali CL selesai. Jadi tidak dapat dicapai oleh sebuah instruksi tunggal. Kita hanya dapat mengalihkan sebuah bilangan bagi AL. Jadi kalau 2 kali dia nanti AS-nya ketimpa. Nah, ini begini ya. Bisa langsung ya. Jadi dia step BL dulu, baru CL. Contohnya BL dan CL 5 dan 10 di sini kan. Belum 50 kan. Dan di copy ke DX ya. DX setelah kalian menggunakan remove DX dan AX. Disebut ke DX hasil akhirnya ya. Tapi yang ini tidak bisa, harus 2 kali per. Di sini dia. Si BL dengan 5 dulu. BL dengan 5 isinya kan. CL dengan 10. Baru dia move. Ya. CL tadi ke AL. Berarti 10 kan sekarang. Mul BL. BL tadi berapa? 5 dikali dengan AL 10 kan. Disimpan di AL. Kemudian AX digunakan. Gitu ya. Bisa langsung. Karena pengalinya hanya 1 ya. 1. Jadi
isi dulu BL dengan 5, isi atau nanti dengan memori terserah ya. Ini langsung BL dengan 5, CL dengan 10. Kemudian isi AL dengan CL. Karena dia register AL tadi ya. Tapi dia CL yang itu jadi 10 kan. Ini kan jadi 5, pertamanya ini 5, ini 10. Nah, karena ini 10, ini di move jadi 10 juga kan, move kan, isinya tetap 10. Ini BL apa? BL tadi mana nih? Ini 5 kan? 5, ini 5. Ya. Isi AL tadi nih 10 dikali dengan 5. Ini kan dia AL dikali dengan 5 ya, dikali dengan ini kan, dikali dengan AL dikali dengan BL, berarti 10 dikali dengan BL. Disimpan di AX. Dia jadi disuruh di DX ya, tinggal ketemu. Ya. Nah, disimpan di DX, tinggal ketemu. Ini udah biasa ya. Nah, ini yang tidak bisa langsung. 3L, nah, itu kan AL-nya diisi dulu, kita kalikan BL. Boleh nggak kita ininya? Saya nggak mau nih, CL dulu. Sini maunya AL, ini sini nih ya. Ini kan CL ya, AL, akhirnya sama ya. Cuma di bawahnya berubah. AL, tadi AL, CL, saya maunya BL dulu Pak. Boleh. BL ya. Nah di sini mulnya tinggal CL. Nah, CL ya, ini hasilnya sama. Kalau tadi kan ini 10 dulu, 10 dikali dengan 5. Kalau sini dia ini AL ini kan 5. Ya, AL 5. BL 5 ya. Ini 10. Ini move ya, berarti dia menjadi 5 kan? 5. Ini CL dikali dengan CL-nya isinya 10. Jadi ini 5 dikali 10. Kalau di sini 10 dikali 5. Nah, seperti AX sama. Kalau yang ini 10 dikali 5. AL dikali dengan BL. Hasilnya disimpan di AS. Kalau ini kebalikannya. AL-nya 10 dikali 5. AL. Ini sama AL kali BL juga nih. Ini CL. AL dikali CL. AL-nya 5, CL-nya 10. 50 juga kan. Disimpan di AX. Cuma prosesnya beda. Kalau ini 10 dikali 5, ini 5 dikali 10. Nah, sama. Boleh. Misalnya PL duluan di sininya. Jadi 5. 5 dikali dengan ininya harus jadi CL 10. Oh, kalau dia CL duluan, udah. Berarti ininya 10, 10 dikali 5. Hasilnya sama disimpan di AX. Apa AX ini kan 8 bit. Karena perkalian bisa nanti dia sampai 14. Dan disimpan. Jadi kita tidak bisa hanya batasan tertentu. Ini bilang berapapun ini di PL-nya. Maksimalnya ini kan F dikali F. Ini kan. 8 bit itu kan nih, maksimal. Bilang. F. Ini juga F. 8 bit, 8 bit. Jadi bisa 16 nanti hasil akhirnya. Ya. Umpamanya dia hanya ini 5, kalau 10 udah bisa 15 ya, bisa di AF. Ini kan 50 ya. 50 katakan ini kan biner desimal. Kalau 50 hexa lagi. Masih 8 bit. 50 kan. Desimal. Perkalian dua bilangan tidak bisa sekaligus ya, harus dua. Tadi hanya kalau ini mul BL berarti dia dengan AL. Jadi kalau BL dengan CL ya bisa sekaligus. Berarti dia BL dulu dengan AL atau CL dulu dengan AL. Ini dia CL dulu. AL berarti AL dengan BL. Kan? CL-nya sudah sama dengan AL. AL tadi sini sama dengan CL 10 gitu. Atau CL BL dulu 5 berarti AL-nya 5 kali dengan 10. Saat sini mul PL kali AL. Kemudian ini baru jadi selalu di AX yang simpannya 8 itu kalau nambah di jadi perkalian 2 ya. Kemudian untuk yang bertangga itu kan
bentuk linearnya positif, dan bentuk komplement duanya juga negatif. Bentuk sama ya, bisa bilangan sama, tapi dia adalah negatif. Bisa ada yang sama, positif dan negatif, nggak tertentu. Nah, baliknya kan dibalik, balik tambah 1 ya. Ini bilangan bertambah positif di negatif untuk besar. Contohnya yang menggunakan buah angka bertanda S7 berubah menjadi imul. Jangan lanjutkan ya. Yang harusnya habis kemarin, karena sudah selesai ya, kita tutup hari ini. Kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan yang imul tadi ya. Perkalian bilangan bertanda. Jadi dia bilangan ada negatifnya, ada bilangan positifnya. Kalau bilangan tidak bertanda, tapi dia bilangnya sama, cuma yang membedakan adalah komplement. Jadi yang 16 bit, tadi kan 8, basicnya sama, cuma dia selalu melibatkan akumulator. Itu perkalian lot mirip dengan perkalian bank. Perbedaannya kalau tadi dia AX berisi multiplikannya, bukan AL. Tadi kan bilangan yang dikalikan adalah AL ya. Kalinya ya AL. Yang dikalikan adalah register yang sesuai dengan operannya. Dia 32 bit. Kemudian hasilnya 30 bit muncul di register DX dan AX. Tadi kan AL hanya AX saja ya, register. Ini dia 2. Jadi dia tidak register 32 bit karena 30 bit belum muncul. Sedangkan perkalian 8 bit itu muncul pada saat prosesor register 16 sudah ada. 8 bit tidak ada perkalian, dia perkaliannya harus dengan pengulangan, pembagian dengan pengulangan, loop ya. Nah, pada saat ini 32 belum ada. Masa kita nunggu 32 dulu baru kita buat 16 bit. Ada menggunakan 2 register DX dan AX untuk hasilnya. Kenapa dia bisa sampai 32 bit? Kalau dia 16 bisa maksimal sampai 30 bit hasilnya. Makanya perlu 2 register. Register 32 bit belum ada. Dia 2 register dia. Kalau yang tadi dia emang registernya 32 bit, cuman perkaliannya adalah perkalian 8 bit. Jadi pada register 16 bisa kita menggunakan perkalian 8 bit. Jadi dia hasilnya disimpan di register AX. Kalau dia 16 tadi ya, 8, itu kok perkaliannya 8 bit, bisa 8 bit. Tapi dia disimpan bukan di AL-nya, tapi di AX. Karena dia bukan AL dengan DL ya, tidak. AX saja cukup. Tapi kalau register 16 bit, dia tidak bisa. Karena register EDX-nya belum ada. Kalau tadi kan AX sudah ada. AX adalah separuh AL, separuh dari AX kan. AL sudah AX sudah di sini, EAX belum ada. Jadi dia menggunakan register AX dan DX. Sama ya, jadi dia dikalikan dengan hasil ininya, disimpannya di hasil. Bukan AX saja. AX dan DX. Register DX-nya berisi yang MOS-nya yang besar. Nah, tadi kan dia 16 ya, berarti dia yang separuhnya, AX-nya separuh yang kecil untuk 8 bitnya, yang 8 bitnya berikutnya yang tetap di AX. Ini kan 16. Dan 16-nya yang less, ya, yang kecilnya, kanan ya, kanan 16 bitnya di sini, sedangkan 16 bit yang besarnya di DX. Kalau tadi kan bagi 2. Separuhnya 8 untuk yang most less signifikannya, yang sininya, satu C-nya tadi kan, C-nya 0, berarti dia hanya 8 yang diisi. C-nya 1, berarti dia 8 yang kecil, yang 8 yang besar. Di sini tidak 2 register, karena 16, 16. Tidak bisa dipecah. 88 ini karena perkalian registernya 16 bit. Di DX-nya, signifikan AX-nya, AX sama dengan tadi. Nah, tadi kan dibagi 2, most dengan less-nya di AX dua-duanya. Karena dia perkaliannya 8 bit. Kalau ini 16 nggak bisa dia dua-duanya. Harus separuh dengan separuh lagi di mana yang besar. Itu hasil yang lebih dari 16. Jadi kalau hasilnya hanya 16 bit, kenapa? Ya udah dia, atau hanya 8 bit, ya bisa aja. Ini tetap 0. Tidak ada carry di sini. Ya. Berapa contohnya? 0 CS kan 16. Berarti dia register AX dikalikan dengan CX, hasilnya disimpan di AX dan
Tadi kan hanya AL saja, AL-nya ketimpa lagi kan. Nah, ini AP-nya ketimpa dengan hasil dan sisanya ke DX. Jadi kan umpamanya CL gitu kan, maksudnya AL dikali dengan CL hasilnya disimpan di AX. Ini AX, CX. AX dikali dengan CX hasilnya di AX dan DX. AX-nya apa? Yang less signifikannya, 16 terkecil. DX-nya 16 terbesar. Ini juga DI, mol ya, ini mol DI. Kan? Jadi AX dikalikan dengan DI, bilangan tanda ya. Jadi dikalikan, itu kan unsigned tadi, tidak bertanda. Jadi bilangan negatifnya adalah komponen 2-nya. Ini bertanda, berarti di negatif ditulis negatif. Kemudian hasilnya min 5 ya, minus 5. Kalau ini min 5 ya, 5-nya dibalik. Katakan dia tadi kalau 8 bit beda 8, kalau di 5 kan 5 berbeda. Namanya 5, bilang ininya negatif 5. Nah, 5 itu kan hasilnya 4 bitnya 0, 1, 0, ya kan 8 bit tadi ya, bilang 8 bit namanya. Ini berarti kan 0. 0, 0, 0, 0. Dibalik, ini menjadi 1, 1, 1, 1. Ini dibalik dulu. 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0 belakang jadi 1. 1, 0 awalnya kan jadi 1, 1. Karena ditambah 1. Nah, ini dia. Ininya berapa? Bilang negatifnya adalah, ini adalah F. Nah, ininya adalah 10, 11. Berarti B. Ini bilang negatif dari 5. Atau sama dengan kemarin ya, diulangan ini namanya 5, berarti F. Nah, ini ya kalau bisa F. Nah, ini dikurangi. Ya kan? 15 dikurangi 5 dapatnya 11. A, B. Kalau 10 baru A. F dikurangi 0 ya F. Sama kan FB. Minusnya. Langsung dikurangi. 2 bit ya. Kalau 16 F. Nah, ya. Kurangi dengan itu bilang negatif. Nah, kalau yang di sini tidak bilang negatif, minimal ya minimal. Jadi ya, AX dikalikan dengan DI ya. Yang bilang tandanya hasilnya disimpan di DX sama ya. Kalau dia negatif ya, bilang negatif. Jadi di memorinya boros nih. Karena untuk angka 1 umpamanya disimpan angka 1 di 2 tempat. Satu positif, satu negatif. Tidak, satu saja. Karena tidak ada negatifnya kan, hanya komponen tinggal dibalik aja angkanya ini. Dia ada tanda. Jadi setiap bilangan ada 2 bilangan, positif dan negatif. Cuma kita tidak perlu komplemen. Nah, itu bedanya kalau di bawah. Sama ya tadi. Isi memori SI yang ditunjuk bentar ya. Ini dapat tambah data segmen seperti ini ya. Tersebut dikalikan dengan AS disimpan dengan bilangan ya. Imul baru dia bilangan. Jadi bertandanya apa? Kalau negatif ada tanda negatif. Kemudian sekalian khusus segera 16 bit. Maka pada segera operannya ada 3, mengandung 3 operan. Tadi kan 1 ya. Jadi kalau kita umpamanya mengalih CX dengan DI nggak bisa tadi. Isi dulu CX, nanti isi dulu DI, baru CX dimasukkan ke AX, ya kan? Baru kemudian baru DI di mul DI atau imul DI. Berarti DI dikali dengan AX isinya sama dengan CX. Tapi dia tidak langsung. CX dikali dengan DI. Ini juga perkalian khusus ya. Perannya ada 3. Operan pertamanya yang 16 bit ya. Operan keduanya register lokasi memori ambisi 16 bit. Jadi satu operannya, kedua register atau lokasi memori ya. Register tujuan, kemudian kedua terus 16 videonya, kemudian operan ketiganya atau 8 atau 16 nah sebagai pengalinya. Kita lihat contohnya awal. Imul ya kan? Bertanda ya. CS DF dengan 12. Jadi ya, ini khusus kalian segera. Jadi mengalihkan 12 kali DF dan menempatkan dan meningkatkan hasilnya 16 bit di
dikalikan 12 dengan DX, kemudian hasilnya disimpan di CS bidang pertanda ya. Jika data segera 8 bit, ya maka pertandanya standard empatkan ya sebelum perkalian terjadi. Jadi dia sebelum perkalian terjadi sudah di. Setelah ilmu sama saja. DX number ini memori simbolik dikali dengan 1000. Jadi akan mengalihkan isi dari memori ini number dikali dengan 1000 dan hasilnya disimpan di tempat penyimpanan data. Ini 14 dikali dengan F hasilnya disimpan. Ya, ada 3 operan ya. Ini nggak banyak perintahnya. Kedua tujuan ya. Tujuannya atau menentukannya harus bilangan 16 dulu. Ini sudah 16 ya. Itu batas. Ini 32 bit ya, sama dengan 16 tadi ya, berarti dia register 32. Berarti dia memerlukan 2 untuk menampungnya. EAX dengan EDX. Mul atau mul. Mul bilang tidak bertanda, mul bilangkan bertanda. Tempatnya nanti dia ini 32 bit ya, tempatnya 64. Bagaimana? Register 32 ke 64, itu dia 2. EAX dan tadi kan AX dengan DX perkalian 16. Jadi 32. Itu dia 64. Mana sama dengan DX tadi untuk mau signifikan yang 16, ini EDX untuk mau signifikan yang jika bilangannya lebih dari 32 bit hasil perkaliannya. Kalau hasil perkaliannya sampai 32 bit, 30 bit ke bawah ya, isinya hanya EDX apa? 0 semua. Sama dengan DX tadi. Ini kalau perkaliannya hanya DX-nya, AX-nya saja yang 16. Mesinnya 0. Kalau dia mulai 17, lebih dari 16 pokoknya 17 sampai 32. Itu juga ya, 32. Kalau bilangannya hanya 32, ya sampai EAX saja. Di atas 32, 33 ke atas, baru EDX-nya yang positifkan. Contohnya, mul SEX. Jadi kalikan EAX dengan SEX, simpan di EAX yang 32-nya, EDX yang di 32 berikutnya. 1 sampai 64. Karena di sini belum ada muncul register 64 bit. Juga imul EDI ya. EAX dikali dengan EDI disimpan di yang 32 yang di EAX, yang untuk 32 berikutnya di juga memori yang ditunjuk oleh pointer, ditunjuk oleh ESI ditambah dengan data segmen yang kali 1000, alamat tersebut dikalikan dengan EAX, selalu EAX ya, tidak muncul. Kalau dia negatif nih, komplement, kalau negatif muncul min-nya. 64 bit yang terakhir, RAX sama. Dia disimpan di RAX dan RDX. Dia dikali dengan RAX. Apapun dia registernya. Sehingga dia tidak bisa di sini mul RAX, tidak bisa. Jadi di sini RAX, jadi register lain atau memori. RAX berarti RAX dikali RAX disimpan, 64-nya di RAX, yang 64 berikutnya di RDX. Ini RDI sama AX dikali dengan RDI, disimpannya di 64 bit pertamanya di RAX, 64 berikutnya di RDX. Ini memori yang ditunjuk oleh RSI yang ditambah dengan data segmen yang kali 1000 dikali dengan RAX, hasilnya disimpan di RAX yang 64-nya, yang sisanya disimpan di RDX. Timur atau musuh. Sekarang kita masuk ke pembagian. Ini juga tidak ada di register 8 bit. Sama dengan tadi mul dengan imul, multiplication, I multiplication, sign. Div pembagian, division, I div. Bilangan tanda. Jadi sama dengan pembagi tadi, ada pengalinya, ada yang dikali ini, dividen bilangan yang dibagi ya, namanya
A dibagi dengan B. Nah, ini yang dividennya. A bilangan dibagi. Ini pembaginya. Kalau pembagi atau pembilang penyebut, gitu kan? Ini pembagi. A dibagi. A ini kan kalau per D kan A dibagi B. Itu kan pembagi. Pembilang ini penyebut ini pembagi. Jadi dividen bilangan yang dibagi berarti cuma A-nya dividen. Sebut selalu sebuah dividen lebar ganda ya yang bisa dibagi. Berarti sebuah pembagian 8 bit membagi sebuah bilangan 16 bit dengan bilangan 8 bit. Jadi yang dibagi itu harus lebih besar daripada pembaginya ya. Nah, tadi dividennya bilangan 16, lebarnya lebih lebar ganda, berarti kalau di 8 berarti 16 dividennya. Kalau 16 berarti dia 32 ya. Berarti dia makanya pembagi itu tidak ada di 8 bit, 16 bit adanya ya. Karena nanti yang dibagi itu nah, bilangan yang dibagi ya, dia harus 16 bit untuk pembagian 8 bit. Nah, pembaginya baru 8 bit. Tidak ada instruksi pembagian segera. Nah, tidak. Kalau tadi masih ada kan perkalian segera ya, perkalian segera. Contohnya ini. Segeranya yang 3 ini tadi ya. Tapi kalau 2 tidak ada juga. Ya, yang segera. 3 bit ya. Ini dikali dengan ini simpan. 1000 dikali alamat ini. Khusus ini. Kalau pembagian biasa tidak. Di memori. Perkalian juga pembagian juga. Nah, kemudian tidak satupun dari bit flag akan dirubah oleh sebuah pembagian. Karena ini makin kecil ya. Nah, ini ada kemungkinan hati-hati pembagian dengan 0, masih di error gitu ya. Sebuah pembagian dapat menghasilkan 2 jenis kesalahan. Satu, upaya membagi dengan 0. Itu bilang tidak berhingga ya, membagi dengan 0. Kemudian pembagi lainnya adalah sebuah overflow pembagi. Bilangan limpahan gitu ya. Overflow pembagi terjadi ketika bilangan kecil dibagi dengan sangat besar. Bilangan sangat besar jadinya kan bilangan kecil. Atau bilangan dibagi dengan yang sangat kecil. Karena pembagian kecil kan overflow. Jadi ketika sebuah bilangan kecil dibagi sebuah bilangan 0,00 sekian ya. Contohnya misalnya AX 3000 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya ada hasil. Nanti kalau ini kalau kalian tadi kan hasil saja ya, hasil disimpan di AX sama DX ya untuk yang 16 ke atas. AX, DX, RAX, RDX. Kalau 8 bit berarti dia AX saja. Terus ini ada 2. Ada hasil bagi, ya, pembagi 8 bit ya, muncul di AL. Contohnya ini tadi kan 3000 dibagi 2. Hasilnya kan 1500. Hasil pembagi 8 bit 1500 ya, sebenarnya AL. Tindakan overflow karena sebelum itu tidak sesuai dengan AL. Apa? Ini 16 bit. Simpannya hanya di 8 bit. Ada 2 tadi kan yang overflow tadi. Ini pembagi dengan 0, sangat besar dia. Pembagi AX-nya 3000 dibagi dengan pemanya katakan CL ini 0 gitu ya. Nah, itu dia akan tidak beringat. Tidak boleh. Ini overflow. Karena di 8 bit hasilnya ini yang besar, pembaginya kecil. Tapi kalau 3000 ini dibagi dengan 2000, bisa. Ini kan 3000, ini kan 8 ya, 8 ini kan 4 berarti kan 16 ya. Nah, sedangkan dia disimpan di AL tadi. Ini 16. Kalau hanya 15 dia baru bisa. Kalau 150 juga overflow. 50 baru bisa. Menyebabkan overflow karena 1500 tidak sesuai dengan AL. Karena AX kan. Ada 8 bit simpannya AL kan.
Nah, dalam kasus ini mikroproseson menghasilkan sebuah interupsi jika terjadi kesalahan. Nanti ada deh ya. Kan terjadi pembagian kesalahan. Itu gunanya salah satu interupsi nanti. Cek. Sebuah kebanyakan ya di sistem sebuah interupsi kesalahan menampilkan sebuah pesan error di layar. Sebuah kesalahan membagi ya. Pembagian 8 bit. Ya. Dia ada di register 16 ya. Nah, nanti ingat hasil baginya disimpan di AL. Makanya tadi error karena dia 3000 dibagi 2. Loh, padahal dia disimpannya ada 8 bit di AL. Dua hasil ya, hasil bagi waktu ke AL setelah pembagian dengan AH. Jadi dia kan AX itu 2 register. Sini AL 8 ini hasilnya. Terus setelah dibagi dengan AH. Hasil bagi positif atau negatif ya, misalnya selalu masuk tanda dividen selalu bilangan-bilangan. Nah, baginya. Positif atau negatif kalau tergantung dari bilangan ya. Bilangan tanda nanti dia pembagi itu bisa negatif kalau ada pembaginya negatif atau yang dibagi negatif. Kalian juga begitu. Pengurangan jika pengurangannya lebih besar dari yang kurang. Penjumlahan bisa juga dijumlah dengan bilangan negatif yang lebih besar dari positif. Ini ada 2 kan, dibaginya. Satunya hasil baginya di copy ke AL dengan setelah pembagian dengan AH. Jadi AH-nya sebagai pembagi, setelah selesai dibagi disimpan hasilnya di AL. Nanti ada sisa kan nanti. Contohnya AX-nya 0010 atau 16 ya. BL-nya 0 FDH 3. Kalau hasilnya kan ini F ini 0, ini D ini adalah 3 ya. Nanti B11 12 kan 13. Ini 14 ini 3. Nah, hasilnya ini bilangan bertanda ya. Jadi BL karena BL tadi isinya minus ya. Artinya apa? AX itu dibagi oleh BL. Pembagiannya dia. Sama juga dengan perkalian tadi AX tidak disebut kan. Mol CL berarti AX dikali dengan CL atau AL dikali dengan CL ya. Ini juga. Ini BL. Ini berarti dia AX dibagi dengan berarti 16 dibagi dengan 3. Nah, ini minusnya. Merupakan hasil dari minus 5. Pada 15 pada 16. Jadi sisa 1. Jadi AH-nya untuk sisanya. AH pertamanya kan dia. AH pembagi. Maksudnya bagi ini kan 6. Ini AH. Ini AL. Ini AH. Ya, dibagi dengan X. Hasilnya disimpan di AL. Sisanya di AH. Jadi sisi lain 16 dibagi dengan 3, hasilnya menjadi minimal, ya L-nya sisanya 1 di AH. Contohnya. If CL, berarti dia AX ya. AX dibagi dengan CL. Bilangan tidak bertanda. AL juga tidak bertanda. Dan hasilnya disimpan di AL dan sisanya disimpan di AH. Kalau ada sisa, kalau tidak ada 0 AH-nya ya. AL adalah hasil perkalian. Sedangkan AH adalah sisa. Hasil pembagian ini adalah sisa. Kalau ada sisa, kalau tidak ada sisa 0. Kalau bilangan negatif dia komplemennya sama. Ini kalau ini bilangan bertanda. Jadi dia tidak ada negatif langsung negatif atau positif ya, tidak ada. Ini kan tadi yang contohnya ini kan bilangan negatif. Kalau dia tidak bertanda ya ini komplemen. Ini bilang tidak bertanda, jadi komplemennya kalau dia bertanda yang sama.
Ini BL bilangan bertanda ya, kalau negatif dan negatif langsung tidak dikomplemenkan lagi. Kalau ini dikomplemenkan, komplemen 2 ya, dikurangi FF kalau 8 bit dia dikurangi dengan dia sendiri, kemudian apa namanya, kalau komplemen satunya ya dibalik saja. Ini ya tadi. BL berarti dia AX bukan BL. Hasilnya disimpan di AL dan sisanya kalau ada sisa juga BP memori yang dimiliki oleh BP ditambah dengan data segmen. Nah, AX dibagi oleh hasil. Kemudian hasilnya disimpan di AL, kemudian jika ada sisa simpan di A. Kalau nggak ada sisa tetap ya 0, A-nya 0. Pembagiannya. Dan pembagian 8 bit bilangan biasanya adalah lembarnya 8 bit ya. Biasa hasilnya ya. Berarti bahwa salah satu dari mereka atau dividen yang pembaginya harus dapat sebuah 16 bit. Dibagi ya, ini kan yang dibagi. Pembaginya 8 bit, dibaginya hasilnya dapatnya 8 bit. Beda dengan perkalian, perkalian hasilnya 16 bit, bisa 16 ya. Ini kalau untuk mengubah bilangan bertanda ke bilangan tidak bertanda ya. Pertama dalam sebuah prosesor itu resip khusus ya, extended atau bilangan bertanda AL ke AH, atau mengubah sebuah bilangan bertanda 8 bit AL menjadi sebuah bilangan bertanda 16 bit di AX. Misalnya CBW convert byte to word. Jadi 8 bit menjadi byte 8 bit, sehingga nanti bilangan depannya menjadi 00 kan. Contohnya memori ya, L pindahkan dulu isinya supaya L berisi, baru ini AH-nya 0. Jadi bagi 61 kan? Hasil 61 dibagi dengan AX tadi kan, AX dibagi dengan 61. Nah, dia AH-nya 00, ininya 8 bit. Lalu dia disimpan, hasilnya disimpan di AL. Bawa sisanya disimpan di AH. Di AL disimpan di hasil perkalian, hasil pembagian. Sisa pembagian disimpan. Ini semua diisi dulu di atasnya ya. Kalau move tadi kan bilangan langsung pemanggil 15 AL berarti AH move ya. 15 015 gitu ya. 6B juga nanti ini disuruh di atasnya. Oke. AX berarti ini kan ini hasil dari 6B, ini depannya 0. 00 hasil dari 6B. Dibagi dengan 6B1. Hasilnya disimpan di AL. Sisanya disimpan di AH. AL disimpan di ANSD, bawaan sisanya disimpan di AN. Sehingga nanti AL bisa digunakan lagi. Kalau 16 bit sama dengan 8 bit tadi, kecuali membagi dalam AN. Kemudian ya hasilnya disimpan ya. Tapi kan kalau perkalian kan apa juga ya. Dibagi menjadi DX dan AX. Hasil bagi muncul AX, sisanya di DX. Kalau dia, ini registernya 16 bit. Kan tadi dia AL dengan AX. Ini AX sama dengan perkalian. Perkalian hasilnya di sini yang 16, ini yang kalau dia lebih dari 16. Kalau sini hasilnya ini untuk sisa. Karena 16 tidak mungkin, pembagi 16 tidak mungkin hasilnya lebih dari 16. Paling tinggi ya 16. Kalau perkalian baru. Ya, dia bisa hanya 1 bit, bisa 16, bisa lebih 16. Kalau pembagian tidak akan mungkin dia lebih dari 16. Dia akan 16 bit kalau dia dibagi 1 gitu ya. Nah, bagi 0 kan tidak boleh. Dibagi 1 baru. Makanya dia kalau perkalian tadi AX-nya adalah untuk 16 bit less signifikan, DS-nya
Untuk most signifikan, jika C-nya 1, carry-nya 1 ya, berarti lebih dari 16 bit, 32. Sedangkan kalau pembagian, ini adalah hasil, ini untuk sisa. Kalau ada sisa 0, ada sisa sini. Kalau 8 bit tadi dia di 16, berarti di AL-nya hasil, AH-nya sisa. Sama yang tadi ya. Pembagian dua-duanya adalah hasil. Kalau ini hasil dia. If CX berarti dia register dari AX sampai DX gitu ya. Artinya bisa aja ininya 0, nggak masalah kan, dibagi dengan CX. Hasilnya ditaruh di AX, sisanya. Jadi ingat, kalau dia 16 bit berarti yang dibaginya 32. Kalau 8 bit berarti dia yang dibaginya 16. Nah, ini tadi ya. Nih, 16. Pembaginya 8 kalau pembagi 8 bit ya. Yang dibagi 16. Kalau register pembagi 16 bit berarti yang dibagi 32. Jadi dia DAX sampai hasilnya di sini. Pembaginya ya 16. Nah, ini kan 16 bit. DX simpan hasil di AX sisa. Tapi yang dibagi ini itu 32 bit. SI juga itu. Berarti dia DX sampai AX. Hasil AX sampai DX dibagi dengan SI, hasil simpan di AX, sisanya ini nambah juga memori, jadi DX mana X dibagi dengan memori data yang ditunjuk oleh memori simbolik, kemudian hasilnya simpan di X, jadi ini 32. Kalau 8 bit, 16 bit, pembagi 8 bit dia 16. Pembagi 32, 16 dia 32. Pembagi 32 berarti 64. Sama kata dia. Nah, pakai minus. AX dan minus berarti CX. Compare word ke double word. Tadi kan compare byte ke word. Itu hasilnya hidup CX. Tadi ini nilainya 9 kan compare menjadi karena pembagian kan harusnya AX-nya AX dengan DX besar. DX-nya masih 0. Bagi dengan CX. Jadi 00 minus 0, 00, 1, 00. Bagi dengan 9. 32 bit sama, berarti dia registernya tidak ada 64, berarti yang dibaginya 64, berarti dia ada 2 register. Kalau tadi AX dengan DX, ini EAX dengan DX. Sama, pembaginya 32, baru hasilnya disimpan di AX, sisanya disimpan di DX. Jadi ya, pembagi ingat dia yang dibaginya harus 2 kali lipat dari pembagi. Kalau 8 bit, pembagi 8 bit, berarti yang dibaginya 16. Kalau dia 16 berarti yang dibaginya 32. Pembaginya 32 berarti yang dibaginya 64. 64 34. Dari cover double word ke bentuknya tadi ya, karena dia bilangan yang dibagi harus lebih besar. Contohnya SX berarti EDX sampai EAX, ini less-nya, ini most-nya. Ini kan 32 32 dibagi dengan 32. Hasilnya di sama. Maka pembaginya ini 64 bit berarti. Katanya harus 32 bit. Ini juga 32. Ini dibagi 64. Sama ya. Sisa pembagian. Jadi apa yang dilakukan dengan sisa pembagian? Ada beberapa pilihan ya. Misalnya digunakan untuk menentukan hasil atau nanti dipotong. Hanya ditentukan untuk potong hasil bagi. Jika pembagian bilangan tidak bertanda, akhirnya pembulatan mengharuskan sisanya akan dibandingkan dengan setengah pembagi untuk memutuskan apakah mengumpulkan hasil bagi, sisanya dapat dikonversi ke sisa pecahan. Itu pembulatan nanti ya. Nah, ini contohnya instruksi. Contohnya ya. Contohnya ya, perintah atau instruksi membagi AX dibagi oleh PL.
menggunakan hasilnya tidak ketanda ya, tanda ya. Menggunakan di program ini akan menggandakan sisanya sebelum membandingkan dengan nilai BL tadi sisa tadi untuk memutuskan apakah memulakan hasil bagi tersebut. Ini instruksi ukiran atau tambah satu memulakan CAL setelah perbandingan. Contohnya sisa pecahan diperlukan bukan sebuah sisa bilangan bulat. Sisa pecahan boleh dengan menyimpan hasil bagi tadi. Dan berikutnya register AL dihapus menjadi 0, jumlah yang sisa dari AX dibagi dengan operan asli, bagi aslinya masih sisa pecahan. Div BL. Nanti artinya apa? Ini kan 8 bit ya. Jadi AX dibagi oleh BL. Hasilnya disimpan di AH, kemudian sisanya disimpan di hasilnya disimpan di AL, ininya sisanya disimpan di AH. Kemudian AH keluar dari ini, add AH. Disimpannya berapa tadi? 1 tambah 1 jadi 2 deh kan. Kemudian dibandingkan, compare ya. Nilai BL tadi, nilai pembagi, ini kan pembaginya. Bandingkan dengan AH yang sudah didobelkan. AH-nya 5 jadi 10, AH-nya 2 jadi 4. Ya. Bandingkan dengan hasil pembaginya. Jam below jika lebih kecil ya. Jadi masuk ke next. Itu dari apa? Dari hasil perbandingan mana yang lebih kecil. Nanti AL-nya itu. Satu. AL kan hasil pembagian ya. Kalau dia tidak, dia bulatkannya ke 0. Jadi pembulatan ke atas. Kalau dia menunggu jika PL ini dibandingkan, tadi kan compare tadi kan, jika hanya sama dengan ini, apa yang berubah? Lebih besar, berarti dia AL-nya bulat ke atas. Kalau lebih kecil, berarti dia tidak. Kan, jika lebih kecil, lompat sini kan, AL tetap nilai, namanya 10 dibagi 3, jadi kan dapatnya 3 kan, 3. Kalau 13, yang lebih besar dari 3. 15 dibagi dengan 15 bagi dengan 2. Dapatnya 7 kan? Misalnya 1. 1 kali dikali 1 tambah 1 jadi 2 kan? Nah, BL tadi ini 2. Ya, ini kan sama. BL dengan sama. Berarti dia tidak lompat ke sini. Berarti dia AL tambah 1 jadi 8. Pembulatan ke atas ya. Kalau umpamanya 10 bagi 3 tadi enggak. Ininya kan 3. Ininya bagi 3. Dan sisanya kan lebih kecil. Berarti dia tidak menambah AL 1. AL tetap 3. 10 bagi 3 dapat 3. Tapi kalau 15 dibagi 2, kan sisanya 1 tuh, separuh kan? Setengah kan? Setengah 1 tambah 1 jadi 2. Bandingkan dengan 2 sama. Nah, hasilnya tidak lompat tapi AL-nya increment 1. Boleh ya. Untuk hasil sisa. Jadi kalau setengah ke atas dia akan, makanya ditambah hasil yang sama, tambahkan 2 kali lipat. Lalu dia akan bagi. Kalau dia besar atau kecil sama ya berarti dia ditambahkan. Kalau tidak lebih kecil berarti dia makanya jam below ya. Ya compare tadi. Ya. Jadi disimpan di lokasi memori. Atau 517. Nah, nih. AX-nya 13. BL 2. Div BL berarti 13 bagi 2 kan? 13 dibagi dengan 2. 13 bagi 2. Dapatnya berapa? 6 kan? 6. Sisanya 1 kan? 1. Sisanya 1. 13 bagi 2 dapat 6. Sisanya 1. Jadi hasilnya di AL, sisanya di AH kan? AL dinamakan dulu. Simpan dulu ya, simpan. Hasil 6 tadi simpan di sini. Kemudian dinamakan. Div dengan BL. AL tadi ya. Tidak, 0. Maka simpan dulu.
Karena AL-nya disimpan di sebagai ini. Sama ya. Div CL berarti AX dibagi dengan CL, hasilnya ditaruh di AL, sisanya taruh di AA. Jadi PL sama AX dibagi dengan PL, hasilnya ditaruh di AL, sisanya ditaruh di AA. Repeat memori. Ini sama, membagi 64 bit, berarti dia register 108 nggak ada, berarti untuk yang dibagi dia ada 128 bit. Berarti dia dari RAX dan RDX. Kalau tadi EAX dengan EDX. Kalau 16 AX dengan DX. Kalau 8 ya AX saja karena dia 16. Sama ya. Di RCX, di RCX berarti RAX sampai RDX dibagi dengan RCX. Hasilnya disimpan di RAX, sisanya di RDX. Ini juga data yang 64. Jadi dia RAX sama RDX dibagi dengan data 64, hasilnya di RAX, sisanya sama. Memori yang ditunjuk oleh quad word ya, 64 bit untuk RDX. Sedikit lagi ya, kita lanjutkan. Kemudian aritmatika, BCD, dan ASCII. Ingat lagi BCD kemarin binary kode desimal masing-masing, bilangan ininya dijadikan linearnya 8 bit tadi ya, 44 ya, 44 bit, jadikan ke desimal, kode desimal. Kalau ASCII sudah simbol ya, mulai dari 00 dia sampai FF, ada simbolnya masing-masing. Kalau BCD ini tergantung bilangnya 2 bit, 3 bit, 3 digit atau 4 digit, tergantung. ASCII American Standard Code ini rangkaian digital sudah kita bahas ya, bagaimana membuat bilang binar menjadi BCD. Tapi ingat karena dari dia hexa ya atau itu, jadi kita ambil 0 sampai 9. Jadi cara bisa macam-macam ya, bisa 4 8 4 2 1 urutannya 38 4 2 1 atau 2 4 2 1, berarti yang pertama yang kedua itu tengahnya hilang gitu kan, atau dengan menambah 3 macam untuk mengubah ini ya. Tapi dia masing-masing pasti ada bilangan yang terlarang ya, karena dari 15 ke 10 ya, 0 sampai 9 dari binarnya 0 0 0 4 kali sampai 1 1 4 kali dari 0 sampai F ya, 15. BCD ini sebenarnya untuk aritmatika yang oleh ASCII udah disimbolkan ya simbol-simbol tertentu. Ada semua di keyboard sama yang tidak ada ya. Ini termasuk perintah yang tidak terlalu banyak digunakan. Nanti ada perintahnya. Aritmatik BCD jumlahan tadi. Nah ini ada operannya nanti ya. Jadi dia bisa penimbangan-pengurangan dari aritmatika BCD, jumlahan dan pengurangan dari hasil binary code desimal. Khususnya DAA, decimal adjust after addition. Jadi diubah ke bilangan desimalnya setelah penjumlahan. Dan DAS nanti decimal adjust after subtraction. Kemudian disesuaikan setelah dan after addition dan after subtraction. DAA. Jadikan bilangan desimal setelah penjumlahan. Kedua instruksi ini memperbaiki hasil dari penjumlahan atau pengurangan sehingga adalah bilangan BCD, diubah ke BCD ya. Untuk data BCD, bilangan selalu muncul dalam bentuk paket BCD yang disimpan 2 digit BCD per byte-nya. 0 sampai FF. Fungsi register AL setelah penambahan. Instruksi di AL digital dan desimal just after addition. Jumlah desimalnya di set setelah penjumlahannya. Ini asli ADD atau ADC. Misalnya DS dan BX masing-masing berisi 4 digit paket BCD. Contohnya yang 18 ya. Digit 1, 2, 3, 4. Masing-masing itu
punya record desimal bukan desimal. X 3099 di situ juga. Dijumlahkan AL dengan BL. Move AL dengan BL. AL yang 9, kan? BL-nya kalau ya. Ada X dengan AL. BL. Nanti kan ini flow-nya 99. Masuk ke register AL. AL masuk ke register AL. Kemudian jumlahkan AL. AL itu berapa? 99 kan? Dengan DL. Misalnya ini 34. 34 dengan 99. Baru diubah di decimal just after lagi baru AL dimasukin lagi. Nah, hasil AL kan dari ini tadi ya, yang dijumlah dengan 34. 4,9 berarti dia kalau heksa ya berarti ini A 10A B C D ya 13 ya. 13 ini 12 A B C C D di sini. AL-nya sekarang. Kemudian ubah ke desimal AL ini masuk ke CL dan nilai penjumlahannya tadi ya. Setelah diubah. Kemudian yang H-nya sini 30 kan, 30. Gunakan BH dengan DH. DH-nya adalah 12. Tadi yang di belakang ini yang di depan. Kemudian add carry tadi kan. Nah, karena di depan ya bisa dia ada bawaan sebelumnya. Baru nggak ada bawaannya karena dia tidak sampai dengan nilainya F, di atas F lalu ada bawaan. Jadi tetap jaga-jaga. Jika 3 dengan 9 ini umpamanya lebih dari angka yang kolom ini ya, jika lebih dari F ya. Nah, kalau F dia cukup sampai di sini, umpamanya dia jumlahnya 16 katakan. Ini ini 1, ini pindah 1 kan. Nah, ini makanya add carry untuk menjumlah kolom ketiga ini, kolom kedua ini untuk dengan kolom kedua dengan kolom ketiga jika ada bawaan. Kalau ada bawaan ya bawaannya 0. Kalau ada bawaan baru just lagi. Kemudian pindahkan AL ke simpan ya. Nah, AL ini bisa dipakai lagi. Itu dia gunanya. Diatur just. Ini dia karena DAA atau decimal adjust after addition hanya register AL ya tinggalannya 8 bit. Ya. Kenapa 2 kali tadi? Nah, karena AH ini kan. Masa ini 2 kali. Ini yang low-nya di sini ya. 34 dengan 9 ini yang high-nya 1 2 dengan 70. Nah, DAA hanya untuk 8. Kalau penjumlahan add sendiri bisa langsung 8, bisa 16, 32 atau 8 registernya dan itu. Di sini dia tadi DX dengan BX bisa langsung. Itu kalau BCD tidak bisa, masing-masingnya 8 bit. Tadi dia 8 bit. Nah, ini. Makanya dia kalau ada ini 16 ya 2 kali. Low-nya sama high-nya. Itu BCD kalau untuk bilangan penjumlahan add itu biasa sama. Ada DAA. Ya harus 8 bit. Kalau nggak bisa ini. Kalau admin ini AX dengan BX. 8 bit. Setelah menjumlahkan BL dengan DL, hasilnya disesuaikan dengan sebelum disimpan di CL. Berikutnya jumlah PH dengan DH dan carry-nya ya, makanya ada carry ya. Carry. Karena
ini kemungkinannya yang kolom kedua, nah ini nggak perlu carry karena dia luar biasa. Nah ini nanti dia akan bisa membawa bawaan ke sini. Nah, makanya dia add carry. Ini nggak terlalu banyak dipergunakan, tapi ada nanti penggunaan. Sudah menghasilkan nanti contoh 1 tambah 39 untuk menghasilkan jumlahnya 433. Ini kan 9 tambah 4 jadi 3. Nah, 9 13 untuk ininya ya, desimalnya. Kalau heksanya tidak ya, heksanya ini menjadi A, B, C, D. 9 tambah 3, 13. 9 tambah 4 ya 13. 9 tambah 3 jadi tambah 1, 0 tambah 1, tambah 2, 1 tambah 3. Jadikan deh, ya, binary code desimal, jadikan desimal. Dari bilangan heksa, ini kan heksa. Konversi ke desimal. Nah, heksa tidak seperti itu dia, konversi ya. Ini perhatikan 1, 2, 3, 4 BCD sama dengan 1, 2, 3, 4 heksa, sama ya. Kalau belum sampai dia di atas 10 BCD sama dengan sama. Tapi di atas 10 ini beda. Di 10A ini ada pindah sini 10, 10. Ini A, kalau di sini 10. Kemudian yang untuk pengurangan, sampai di sini kita ya. Das desimal just after subtraction tadi, dia desimal after addition DAA. Nah, sepertinya instruksi DAA, kecuali untuk pengurangan ya, ada sama dengan contoh 518, kecuali bahwa pengurangan bukan menambah DX dengan DX. Perbedaannya sama dalam program adalah bahwa instruksi DAA mengubah ke desimal just subtraction. Ya, ada juga kalau tadi ADC untuk yang kolom berikutnya pakai carry ya. Ini dia SBB ya, sub with carry. Ini add with carry ya. Sama 34 yang tadi. Di sininya sama ya seperti sini. Oh, ini baru dikurangi. KL dikurangi. Karena ini 8 bit sama dia 34 dikurangi dengan ya ini AL dengan DL, DL 34. DL-nya 99. Berarti ini 99 dikurangi 34. Nah, AL-nya ini kan DL. Berarti 99. Jadi AL ya. Sedangkan DL-nya 34. Berarti 99 dikurangi 34. Kalau add tadi dia adalah yang belakang ya. 34 ditambah dengan 9 simpan. Ini 99 baru di adjust menjadi bilangan BCD. Nah, ini yang besarnya 30 dikurangi 12 jadi kan 30 dulu kan KL tadi ke CL dengan tadi ya sebelumnya kan hasilnya ini CL dulu baru KL tadi disimpan kalau enggak disimpan ya kan KL-nya hasil penjumlahan pertama ya hasil penjumlahan dua ini 8 bit pertama 8 bit keduanya maka disimpan dulu ke CL ini pH-nya 30 masuk ke KL lagi KL sebelumnya hasil penjumlahan ini tadi disimpan di sini. Termasuk 30 ini AL-nya, kemudian DH-nya 12 berarti 30 dikurangi 12. Digital adjust subtraction. Kemudian hasil AL disimpan lagi ke bagian yang sehat. Jadi hasil sehatnya hasil penjumlahan ini hasil pengurangan. Pengurangan yang di bawah ya. 9 dikurangi 34. Nah, desimalnya ya 30 dikurangi. Nah, kalau ASCII dia adalah kode yang sudah ditentukan sudah di dalam buku pemrograman ada itu kode dari nol apa simbolnya itu disimbolkan ya. Huruf besar beda, huruf kecil beda, A besar beda, A kecil beda, tanda kurang, tanda bagi dan tanda untuk kotak segala macam. Ada 4 jadi konversi ke ASCII. Nanti kita lanjutkan.
7 lewat ya. Baru nanti bagian terakhirnya terakhir ya. Nah, sampai sini dulu kita. Sebentar saya ini dulu ya. Kita lanjutkan lagi, satu kali ketemu lagi untuk apa namanya, aritmetika ya.